Mari kita siapkan bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini yang diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 hingga 30. Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30 akan menjadi dasar perenungan kita pada malam hari ini. Karena itu, mari kita satu dalam doa. Mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, malam hari ini kami kembali datang dalam persekutuan yang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik kami yang ada di ruangan ibadah ini di gedung gereja-Mu, tetapi juga jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kami hendak menyambut firman-Mu. Karena itu Bapa, bukalah hati pikiran kami, terangilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk menerjemahkan, merenungkan dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu berbicaralah Engkau Tuhan, anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ajakan Juru Selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya ini Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Shalom, selamat malam, selamat bersekutu bersama dengan Tuhan dalam ibadah rumah tangga pada tanggal 1 April 2020 ini. Ibu bapak saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, biasanya tanggal 1 April diperingati oleh banyak orang sebagai hari, ada yang tahu nggak? Hari MOB sedunia ya. Konon orang-orang di sepanjang tanggal 1 ini bisa berbuat bohong, bisa menyampaikan berita-berita hoaks tanpa bisa disalahkan. Tapi rasanya tahun ini berbeda, karena ketika pada tanggal 1 seperti ini orang menyebarkan berita bohong, berita hoaks, pasti akan mendapat tuntutan dari publik ya. Karena kita tidak diizinkan lagi untuk menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita bohong, apalagi dalam kondisi dunia sekarang ini yang sedang bergelora, yang sedang bergumul, yang sedang banyak tantangan yang berat yang dialami oleh setiap lapisan masyarakat. Karena itu pada malam hari ini, sebelum kita merenungkan Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30
yang diberi tema "Dalam Dia Ada Ketenangan", saya ingin Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan untuk memaknai April yang adalah anugerah Tuhan dalam hidup ini. Sehingga dari kata April ini kami mencoba mengungkapkan arti dalam kerangka sinar dan kasih Tuhan. April itu terdiri dari 5 huruf. A adalah anugerahnya selalu baru tiap hari. P itu pada Tuhan selalu ada harapan yang membawa kekuatan dan tidak pernah sirna. R, rendahkanlah hatimu dan belajar dari Yesus. I, itulah panggilan orang percaya. Dan L, lihatlah sekelilingmu, ada banyak yang menanti uluran kasih-Mu. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, dari rangkaian kalimat April ini, kemudian saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kembali firman Tuhan dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan 30 yang sudah kita dengarkan bersama. Bahwa ketika kita melihat Injil Matius pasal 25 ayat pasal 11 ayat 25 sampai 30 yang paralelnya ada di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 21 dan 22 sebenarnya mengangkat 2 hal yang harus memberikan satu semangat yang baru dalam kehidupan orang percaya. Isi dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27 menceritakan kepada saya dan saudara bahwa dalam ayat-ayat ini Yesus mengungkapkan hatinya dalam syukur, dalam sukacita, dalam rasa syukurnya. Dan dia memperlihatkan jati diri, memperlihatkan karyanya bagi setiap orang yang membuka hati menyambut dia dalam hidup dan keberadaannya. Jadi ketika bagian ini kita baca, kita renungkan kembali, kita diajak untuk melihat bahwa Yesus adalah anak Allah yang mendapat kuasa, dan kuasa itu kemudian membuat banyak orang percaya dan menemukan kehidupan dan keselamatan yang abadi. Dengan memperlihatkan, menyatakan jati diri dan karyanya bagi dunia dan manusia, maka Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, kita bisa baca dalam ayat 28, Tuhan Yesus mengatakan ayat yang sangat berkesan bagi saya dan saudara, yaitu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kepada siapa? Kepada saudara dan saya yang mau membuka dirinya untuk menyambut Tuhan. Yang jadi pertanyaan dan kita perlu renungkan dalam kondisi seperti sekarang ini adalah, bagaimana apa yang saudara dan saya rasakan ketika kita mendengar ada satu seruan, ada satu ajakan dari Yesus Sang Empunya Hidup ini, Juru Selamat kita, dengan ayat 28 tadi. Bahwa kita diajak untuk datang kepada Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini merupakan ayat yang sangat indah untuk kita renungkan dalam kehidupan dan keseharian kita, saudaraku. Ketika dalam kehidupan,
Dalam keseharian kita, kita melihat bahwa di sekeliling kita ada banyak jiwa yang sedang kalut. Di sekitar kita ada banyak orang yang gundah gulana. Di lingkungan di mana kita berada, mungkin ada banyak orang yang sedang terpuruk. Setiap orang yang merasakan pahitnya hidup dalam pergumulan, dalam tantangan hidup, dan apapun yang dirasakan yang membuat saudara dan saya kehilangan sukacita, firman Tuhan ini mengajak kita untuk mempunyai satu keyakinan, untuk datang kepada Dia yang memanggil, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita pengharapan, yang mencurahkan kasih-Nya bagi saudara dan saya. Dan untuk merenungkan ayat 28 ini, saya teringat dengan satu ilustrasi yang sangat sederhana sekali, yaitu bagaimana seorang pengendara mobil yang sedang melaksanakan perjalanan, dan tiba-tiba dalam perjalanan itu ia bertemu dengan seorang ibu yang membawa beban yang sangat berat di bawah teriknya sang matahari. Terdorong oleh belas kasihan, maka sang pengendara ini menghampiri sang ibu dan menawarkan kepada ibu ini supaya bisa menumpang dalam mobilnya. Apa yang terjadi, ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan? Ibu ini menerima tawaran sang pemilik mobil dan ia naik di dalam mobil bersama dengan sang pengendara tadi. Cerita ini belum berakhir di sini. Dalam perjalanan selanjutnya, sang pengendara melihat bahwa ternyata ibu ini tetap menggendong barang bawaannya dan tidak meletakkan beban yang ia bawa ini di dalam mobil. Bagi kita yang mendengar cerita ini, mungkin kita akan menertawakan ibu ini karena tindakan yang dia lakukan. Sudah diajak numpang dalam mobil, tetapi bawaannya tetap dia bawa. Saudaraku, tahukah saya dan saudara sebenarnya hampir sama kondisinya dengan ibu ini dalam kehidupan dan keseharian kita. Bahwa apa yang dilakukan oleh ibu ini sering terjadi dalam kehidupan orang beriman ketika ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita tahu bahwa ada Tuhan yang selalu bisa menolong kita. Ada Tuhan yang perkasa, yang sanggup dan selalu bersama dengan kita mengatasi setiap kendala, setiap tantangan, setiap pergumulan yang saudara dan saya hadapi. Namun nyatanya rasa khawatir, rasa takut, gelisah masih terus membelenggu hidup ini. Karena apa? Kita kurang percaya, kita kurang setia dan kurang dekat dengan Tuhan. Dan karena itu, ibu bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, malam hari ini saatnya kita kembali merenungkan arti panggilan dan ajakan Yesus Sang Juru Selamat yang saat ini sedang kita rayakan di minggu-minggu sengsara, di minggu-minggu Prapaskah ini. Bahwa tangannya yang berlubang paku mengajak dan merangkul kita dalam kasih-Nya. Apapun pergumulan dan tantangan yang kita hadapi sekarang ini, harus kita ingat bahwa kita punya Allah, kita punya Tuhan yang senantiasa menjaga dan menopang saudara dan saya. Sekarang ini di mana-mana kita dengar ada ajakan dari berbagai pihak supaya untuk memutuskan rantai COVID-19, maka kita harus harus jaga jarak.
Katanya minimal 1 meter dengan orang lain. Supaya kita tidak tertular dan kita tidak menularkan COVID-19 ini. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita pun memperlakukan hal yang sama dengan Tuhan. Kita boleh jaga jarak dengan orang lain supaya kita dibebaskan dari COVID-19, tetapi kita tidak harus jaga jarak dengan Tuhan. Justru dalam kondisi seperti ini kita diajak untuk datang dan berlindung padanya. Mencari Dia, mencari Tuhan dan kasih-Nya, karena hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan ketenangan. Hanya di dalam Tuhan ada kedamaian. Dan itu semua hanya mungkin terwujud pada saat anak-anak Tuhan mau membangun persekutuan atau relasi dengan Tuhan. Supaya hati, jiwa, kekuatan dan akal budi yang ada dalam diri pribadi kita masing-masing dan dalam persekutuan kita, kita letakkan dalam anugerah kasih-Nya. Dan ketika kita meletakkan semuanya dalam pengasihan Tuhan, itu yang memungkinkan saudara dan saya sampai sekarang ini masih memiliki keyakinan dan pengakuan iman. Itu adalah kredo kita selaku anak-anak Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, merenungkan, memahami arti dan makna kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kita. Maka di Minggu Prapaskah atau Minggu Sengsara kita diajak untuk melakukan 3 hal. Pertama, kita bertobat dan berpaling kepada Allah. Bapak Ibu yang di rumah bisa membaca Ibrani pasal 11 ayat 6. Kenapa kita harus bertobat dan berpaling kepada Allah? Karena kalau kita hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita, maka semuanya itu ada batasnya. Tetapi ketika kita bertobat, berpaling kepada Tuhan, mengaku dosa dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka sekali lagi kita menemukan ketenangan dan kedamaian. Dan hal yang kedua yang perlu kita renungkan dalam hidup ini adalah mari kita memelihara kekudusan hidup orang beriman. Bagaimana caranya kita memelihara kekudusan hidup orang beriman? Adalah tidak lain dan tidak bukan memahami dan menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Kalau kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, kita tidak akan mencemarkan tubuh kita sebagai bait Allah dengan tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu dalam Filipi pasal 4 ayat 8, Bapak Ibu saudara-saudara boleh membuka dan membacanya. Kita diajak untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Sehingga kita mampu menata hidup kita, menjaga kekudusan hidup dan menjadikan tubuh kita sebagai bait Allah. Dan di dalam tubuh kita yang adalah bait Allah ini terpancar kasih dan setia Tuhan. Agar supaya kasih dan setia Tuhan itu terpancar dalam kehidupan kita, maka hal yang ketiga yang harus kita lakukan yaitu kita harus menyenangkan hati Tuhan. Ayat 29 dikatakan, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Menyenangkan hati Tuhan berarti kita meneladani sikap, perilaku, dan semua yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan anak-anaknya. Ketika banyak orang bertanya kepada Yesus apa yang paling penting dalam pemenuhan hukum Taurat, Tuhan Yesus mengatakan melakukan 2 hal. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Malam hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, kedua hal ini yang perlu
kita terapkan dalam kehidupan dan keberadaan kita. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, itu juga harus dibarengi dengan sikap dan tindakan mengasihi orang lain. Karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan yang sama berartinya, sama harganya dan sama mulianya. Dan semua ciptaan Tuhan itu diajak untuk mampu menyenangkan hati Tuhan. Dan karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, saatnya kita kembali di tengah-tengah kehidupan rumah tangga dan keluarga kita. Mari kita praktekkan cara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan untuk mempraktekkan mengasihi Tuhan tidak susah sebenarnya ya. Banyak orang mengatakan dia mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah memelihara kehidupannya. Itu tidak salah. Tetapi ketika kita mau juga memperlihatkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dikasihi Tuhan, maka kita pun harus berbagi kasih dengan sesama kita. Dan dalam kondisi seperti ini sekali lagi Ibu Bapak, di mana begitu banyak orang yang butuh topangan kasih anak-anaknya. Saudara dan saya dipanggil untuk mau berbagi dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Karena di luar kita, di luar atau di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada, ada begitu banyak tangan-tangan yang menanti uluran kasih setia Tuhan. Konkretnya, saya dengar bahwa Jemaat Menara Iman sedang menggalakkan satu program bersama dengan Majelis Jemaat dan Komisi Germasa untuk meringankan beban penderitaan dari saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 ini. Mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan keluarganya, kehilangan segala-galanya. Dan di tempat seperti ini Tuhan memanggil dan mengajak saudara dan saya yang merasa punya berkat sedikit boleh berbagi dengan orang lain. Supaya ada kebersamaan, ada solidaritas di antara satu dengan yang lain. Selagi Tuhan masih mengaruniakan nafas kehidupan bagi saudara dan saya, sekali lagi firman Tuhan mengajak kita untuk meneladani apa yang Tuhan lakukan bagi saudara dan saya. Pemberian kita kepada orang lain ketika itu dilakukan dengan hati yang tulus, ikhlas, dengan ketulusan dan dengan kerinduan untuk menjadi berkat, pasti mendatangkan sukacita. Amin.